Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Maria Ulfa. Kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang kesulitan belajar pada anak disgrafia. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian disgrafia. Nah, apakah disgrafia itu? Disgrafia adalah gangguan belajar yang membuat seseorang kesulitan untuk menuliskan atau mengekspresikan pikiran dan perasaannya dalam bentuk tulisan. Nah, kondisi ini terlepas dari kemampuan membaca. Gangguan disgrafia diderita anak ketika dia baru mulai belajar menulis tangan. Anak-anak yang mengalami disgrafia biasanya tidak bisa menyusun kata-kata dengan baik dan tidak bisa mengkoordinasikan tangannya untuk menuliskan. Dengan kata lain, disgrafia adalah anak yang mengalami kesulitan dalam belajar menulis. Anak penderita disgrafia umumnya disebabkan oleh gangguan neurologis, yaitu adanya gangguan pada bagian otak kiri depan yang berhubungan dengan kemampuan membaca dan menulis. Anak disgrafia mengalami diharmonisasi antara kemampuan mengingat dan menguasai gerakan otot dalam menulis huruf dan angka. Bagaimana cara mengenal tanda-tanda anak terkena disgrafia? Pertama, cepat lelah saat menulis. Kemudian yang kedua, sering menghindari tugas menulis atau menggambar. Nah, biasanya jika sudah begini akan susah dan sering menimbulkan terantum pada anak. Kemudian yang selanjutnya, kaku dan canggung dalam memegang pensil, posisi tubuh seperti pensil yang sering terlepas saat ia menulis. Kemudian yang keempat, membaca huruf atau menulis dengan suara keras saat ia menulis. Kemudian yang selanjutnya, jika menulis dengan jumlah kalimat yang lumayan banyak pula kata-kata yang dihilangkan dalam kalimat. Kemudian kesulitan dengan struktur tata bahasa atau acak-acak dalam menulis suatu kalimat. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kemampuan menulis pada anak. Faktor yang mempengaruhi kemampuan anak untuk menulis, yang pertama faktor motorik, kemudian kedua faktor perilaku, persepsi, memori, dan kemampuan melaksanakan cross modal dan penggunaan tangan yang dominan. Nah, di sini dilihat anak itu dilihat dari dominannya menggunakan tangan kiri sehingga tulisannya sering terbolak-balik atau kotor. Nah, sayangnya disgrafia adalah gangguan yang belum bisa untuk disembuhkan atau diobati. Namun, terdapat penanganan yang bisa dilakukan untuk membantu anak mengatasi gangguan belajar, yaitu salah satunya penanganan yang bisa diberikan untuk anak yang menderita gangguan disgrafia adalah terapi okupasi. Nah, selanjutnya ciri-ciri disgrafia yang akan dijelaskan oleh teman saya, Shirley. Setelah kita mengenal apa itu disgrafia, selanjutnya kita lanjut untuk mengetahui ciri-ciri disgrafia. Ciri-ciri anak yang mengalami disgrafia. Berikut ini adalah ciri-ciri yang dimiliki anak yang mengalami disgrafia. 1. Tidak konsistennya dalam membuat bentuk huruf. 2. Penggunaan huruf besar dan huruf kecil masih tercampur. 3. Ukuran dan bentuk huruf dalam tulisannya tidak profesional. Yang keempat, kesulitan dalam mengkomunikasikan suatu ide, mengetahui atau pemahamannya dalam bentuk tulisan. Yang kelima, sulit memegang pensil dengan mantap. Yang keenam, berbicara kepada diri sendiri ketika sedang menulis atau malah terlalu memperhatikan tangan yang dipakai untuk menulis. Yang ketujuh, cara menulis tidak konsisten dan tidak mengikuti alur. Yang kedelapan, walaupun hanya diminta oleh gurunya untuk menyalin contoh tulisan, anak tetap mengalami kesulitan dalam menyalinnya.
Itulah tadi ciri-ciri dari anak yang mengalami disgrafia atau gangguan menulis, mendengarkan, berbicara, dan membaca. Masalah yang dihadapi anak disgrafia mencakup kesulitan dalam menulis, mengeja, dan menyusun kerangka berpikir saat pelajaran mengarang. Hal ini terjadi manakala keterampilan menulis anak jauh di bawah standar umur dan skor IQ pada anak. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai penanganan bagi anak yang mengalami disgrafia. Seperti yang kita ketahui bahwa disgrafia adalah merupakan kesulitan yang dialami anak saat menulis. Jadi, kita sebagai orang tua, pendidik, ataupun orang terdekat dengan anak yang mengalami disgrafia atau kesulitan menulis, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menangani hal tersebut. Yang pertama yaitu memahami keadaan anak. Jadi, di sini kita harus memahami keadaan anak. Jangan membandingkan anak disgrafia dengan anak normal pada umumnya, karena hal tersebut akan membuat anak menjadi stres. Sebaiknya kita memberikan terapi khusus untuk anak, sehingga perlahan kesulitan tersebut bisa teratasi. Yang kedua yaitu menyajikan tulisan cetak. Di sini kita memberi kesempatan kepada anak disgrafia untuk menuangkan ide dan tulisannya lewat komputer ataupun mesin ketik, sehingga dengan media tersebut anak perlahan bisa mengatasi kesulitannya dan dapat mengetahui letak kesalahannya. Yang ketiga yaitu membangun rasa percaya diri pada anak. Membangun rasa percaya diri anak dapat dilakukan dengan memberi pujian terhadap setiap yang dilakukan anak. Jadi, dengan begitu anak merasa dihargai bahwa apa yang dilakukannya dapat didukung oleh orang sekitarnya. Yang keempat yaitu latih anak untuk terus belajar menulis. Jadi, di sini dapat kita lakukan dengan memberikan media pembelajaran yang menarik, sehingga minat anak akan terus meningkat dan rasa bosannya bisa dihindari. Yang kelima yaitu praktekkan pada anak cara menulis huruf dan angka di udara. Dan yang keenam yaitu ajari anak cara memegang alat tulis yang benar, postur tubuh, dan posisi kertas saat menulis, atau lebih tepatnya, jelaskan serta praktekkan pada anak bagaimana kriteria penulisan yang benar dan tepat. Karena hal ini sangat penting untuk memperkuat di saat awal-awal anak belajar, karena sulit bagi anak untuk belajar, sehingga menimbulkan kebiasaan buruk di kemudian hari. Pembahasan yang terakhir adalah contoh kegiatan pembelajaran yang cocok untuk anak yang mengalami disgrafia. Yang pertama, kegiatan pranulis. Kegiatan pranulis ini dilakukan dengan berlatih menggunakan alat tulis. Misalnya, berlatih memegang pensil, posisi duduk, dan jarak mata dengan buku. Pensil yang cocok digunakan adalah pensil segitiga, atau bisa juga dengan spidol ataupun kapur barus. Yang kedua, menciplak huruf. Kegiatan menciplak huruf ini harus diawali dengan menarik garis, membuat bentuk-bentuk datar, menyambung titik, serta menelusuri garis. Kegiatan menciplak huruf ini harus dilakukan terus-menerus sampai anak berhasil menulis huruf. Dan yang ketiga, menulis huruf balok. Dengan menulis huruf balok akan melatih berbagai indera anak-anak, melihat cara menulis, mendengar penjelasan guru tentang cara menulis, serta menelusuri contoh huruf. Adapun tahap mengajarnya yaitu dengan cara guru harus menunjukkan huruf, kemudian menyebutkan nama sambil memperagakan cara menulis. Lalu anak tersebut akan menelusuri huruf dengan pensil dan menyalinnya di kertas. Dan yang terakhir, menulis huruf bersambung. Anak tidak selamanya dibiasakan menulis dengan huruf balok, tapi
Harus dibiasakan juga menulis bersambung. Mengajarkan anak dari tulisan balok ke tulisan bersambung harus melalui tahap transisi. Tahap transisi yaitu mula-mula kata-kata ditulis dengan dalam huruf balok. Kemudian huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis putus dengan pensil warna. Kemudian anak menelusuri huruf balok dengan garis penghubung. Nah, itulah presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.